Sebelumnya kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita angkat lagu pujian kita, datang ke hadirat Tuhan.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，
将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang di pagi hari ini Tuhan mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami di dalam hari-hari kami. Kami Tuhan hari ini mengadakan kebaktian kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami karena kami sebentar lagi akan mendengarkan daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang menguasai kami sehingga kami dapat mendengarnya dengan baik. Amin. Kita membaca yang terambil dari kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 secara responsorial. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Sama-sama kita, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Gloria Patri. Sebelumnya kita mengangkat lagu pujian kita dengan judul Cari Dahulu Kerajaan Allah.
kita bersatu di dalam doa. Kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan pada hari ini sambil mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan yang telah kami rasakan, kami terima di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu yang kami dengarkan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang berada di rumah pada saat ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-17 hingga pada ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-17 hingga pada ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh menyimaknya di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan adalah kekuatanku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kecewa di dalam hati? Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kekecewaan? Pasti jawaban daripada Bapak Ibu adalah pernah. Semua orang pernah mengalami kekecewaan. Entah itu kecewa terhadap teman akrab, teman baik, teman sepermainan. Entah itu kecewa terhadap sanak saudara, terhadap tetangga, atau mungkin juga terhadap mantan pacar, atau yang sudah berkeluarga. Kecewa terhadap pasangan hidup, kepada suami, kepada istri, atau juga kepada anak, kepada orang tua. Dan mungkin kita pernah kecewa terhadap Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa langkah yang kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan di dalam diri kita? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan? Ada tentu macam-macam tindakan-tindakan yang kita lakukan. Saya membaca media sosial yang kecewa terhadap mantan pacarnya, terhadap pacarnya, ada yang mengambil keputusan yaitu bunuh diri. Melompat dari tingkat ataupun dari rumah yang tinggi, yang bertingkat, dia melompat ke bawah. Dia bunuh diri. Ada yang bunuh diri dengan semacam meminum racun. Dia melampiaskan rasa kekecewaannya dengan mengakhiri hidup. Nah, ada juga Bapak Ibu sepasang suami istri, dia mengambil tindakan yang salah juga. Kekecewaannya dilampiaskannya dengan berpisah, bercerai.
Dia katakan kita berpisah saja. Itu adalah jalan yang terbaik antara kita. Melampiaskan kekecewaannya dengan bercerai. Nah Bapak Ibu, ada juga yang melampiaskan kekecewaannya seperti sanak saudara sampai tidak cakapan, bermusuhan. Dan bahkan ada kata yang terlontar dari mulutnya dengan mengatakan bertemu di alam kubur. Kalau bahasa Batak dikatakan pajupang di tanah narara. Oleh saking kecewanya di dalam dirinya, dia tidak ingin bercakapan, dia ingin bermusuhan dan bahkan tidak ingin melihat wajah yang mengecewakan dirinya. Dan bahkan Bapak Ibu, ada yang kecewa kepada Tuhan. Dia melampiaskan kekecewaannya kepada Tuhan, yaitu dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Di kampung saya Bapak Ibu, di tempat saya pelayanan, di tempat yang lain juga, ada orang yang kecewa kepada Tuhan. Dia tidak datang beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lagi menginjakkan kakinya ke bait Allah. Dia tidak lagi beribadah ke gereja. Bahkan dia pindah gereja. Padahal sama saja. Dia di gereja yang ini, dia di gereja yang sana, sama saja Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita, sasaran penyembahan kita. Tetapi akibat kekecewaan di dalam dirinya terhadap orang gereja mungkin, dia pindah gereja. Tetapi yang lebih parah lagi, oleh karena dia kecewa kepada Tuhan, dia tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, tidak lagi menjalin hubungan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak cara tindakan-tindakan dari orang-orang yang mengalami kekecewaan. Tetapi ada juga orang Bapak Ibu yang mengalami kekecewaan hanya melampiaskan dengan dia curhat, cerita kepada teman-teman, kepada pendeta, kepada sanak saudaranya, dan lain-lain. Saya pikir lebih baik demikian daripada mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, alangkah lebih baiknya lagi pada hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang membuat keputusan yang benar ketika dia mengalami kekecewaan di dalam dirinya. Yaitu Bapak Ibu, kita boleh melihat tokoh tersebut bernama Habakuk yang ada di dalam pasal yang ketiga ini. Pasal yang ketiga ini sedang menyinggung rasa kekecewaan dari seseorang yang bernama Habakuk. Dia mengalami kekecewaan di dalam dirinya. Bapak Ibu, apa kekecewaan? Kalau kita melihat di sini, dia sedang menyampaikan, dia sedang mencurhatkan dari dalam hatinya tentang apa yang dia alami dan yang dialami oleh umatnya bangsa Israel. Ternyata Bapak Ibu, pada zaman Habakuk, pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ketika di masa penindasan, bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh Habakuk dan umatnya. Saya langsung mengingat ketika Indonesia belum merdeka pada tahun 1945. Kita tahu di dalam buku sejarah menjelaskan Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda, di mana nenek moyang kita, mereka begitu menderita, mereka begitu sengsara, anak tidak bebas mendapatkan pendidikan, perempuan tidak bebas berkarya, dan laki-laki ditindas. Mereka tidak bebas mendapatkan hak mereka, gaji daripada pekerjaan yang telah mereka pekerjakan. Nah, saya membayangkan demikianlah yang dialami oleh Habakuk dan bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang lebih parahnya, dikatakan di sini Bapak Ibu, di dalam segala aspek kehidupannya mempengaruhi dari penindasan yang dialami oleh mereka pada waktu itu. Dikatakan di sini, ladang yang biasanya
menjadi tempat mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupan mereka, tidak lagi menghasilkan ataupun membuahkan hasil. Dan juga ternak yang menjadi harta kekayaan mereka dikatakan terhalau dari kurungan mereka. Tidak ada lagi simpanan bagi mereka, Bapak Ibu. Tidak ada lagi simpanan bagi mereka. Tidak ada lagi yang bisa membutuhi kebutuhan mereka. Bapak Ibu, saya seorang petani. Saya dari kampung. Saya tahu benar bagaimana perasaan dari orang-orang yang gagal panen. Termasuk itulah yang dialami oleh Habakuk dengan umatnya pada waktu itu. Ketika mereka ditindas, mereka hasil ladang mereka tidak bisa mereka panen. Bapak Ibu, di kampung kami minimal hasil jagung 4 bulan. 4 bulan baru bisa panen. Saya bisa membayangkan 4 bulan itu dicampur lagi, ditambah lagi dengan ketika membersihkan, ketika menunggu hujan, katakanlah 5 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau gagal panen 5 bulan, berarti Bapak Ibu tidak 1 hari, tidak 2 hari, tidak 3 hari mereka mengalami kesulitan untuk kebutuhan kehidupan mereka. Tetapi ada sebanyak 5 bulan mereka mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan pangan mereka. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak gajian selama 5 bulan, Bapak Ibu akan makan apa di rumah? Nah, itu yang saya saksikan kalau di kampung. Bukan hanya tidak makan, tetapi Bapak Ibu uang bibit, uang pekerja, uang segala macam itu bertambah. Hutang mereka sudah tidak terpenuhi kebutuhan selama 5 bulan, juga mereka ditambah dengan hutang-hutang untuk pekerja dan bibit-bibit mereka. Nah, itu yang saya renungkan ketika membaca ini Bapak Ibu, bagaimana perasaan Habakuk dengan umat Israel ketika mereka mengalami penindasan sehingga mereka, ladang mereka tidak menghasilkan panen, ternak mereka juga terhalau. Saya bisa membayangkan berapa besarnya penderitaan, kekecewaan yang dialami oleh Habakuk dan umat Israel pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, Habakuk benar-benar dalam kondisi kerohanian yang sangat kritis. Tetapi Bapak Ibu, hal yang luar biasa yang boleh kita lihat setelah kita baca di sini, ada hal yang indah yang kita lihat dari rasa kekecewaan yang dialami oleh Habakuk. Yaitu Bapak Ibu, dia tidak mengambil keputusan, tindakan yang salah seperti yang saya katakan tadi. Seorang pacar yang kecewa dia bunuh diri. Seorang pasangan suami istri yang kecewa cerai. Seorang mungkin seseorang yang kecewa dia marah-marah kepada sekelilingnya dengan tidak menentu. Habakuk, Bapak Ibu, mengambil keputusan yang benar. Kekecewaannya itu adalah dia datang menghampiri Allah, memuji Tuhan. Dia datang berbantah-bantah dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, marah dengan anak Allah. Dia berjumpa dengan Allah. Dia diskusikan apa yang dia alami sambil memuji-muji Tuhan. Dia menaikkan Bapak Ibu ratapannya, tangisannya, kekecewaannya itu. Dia sampaikan itu kepada Allah. Kalau kita lihat tadi pada ayat yang kedua, malah dia katakan kepada Allah, dia memohon belas kasihan Allah atas umat pilihannya. Itu pada ayat yang kedua. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Habakuk datang kepada Tuhan memohon supaya Allah mengampuni umatnya, berharap Allah tidak membinasakan umatnya.
Bapak Ibu yang terkasih, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang indah yang boleh kita temukan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Kekecewaan dia tidak diambil dengan tindakan yang salah, tetapi dia datang menghampiri Allah. Dia berdiskusi dengan Allah, dia berbantah-bantah dengan Allah sambil memuji Allah serta memohon belas kasihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah yang diharapkan firman Tuhan kepada saya, kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Ketika kita merasakan kekecewaan di dalam diri kita, ketika kita mengalami penderitaan di dalam diri kita, ketika kita mengalami sebuah problema di dalam diri kita, marilah kita datang kepada Allah, memohon campur tangan Allah, agar Allah menolong kita di dalam kekecewaan dan di dalam penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu, sesungguhnya doa adalah alternatif yang harus kita lakukan. Tidak ada pilihan yang lain. Doa adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan kekecewaan di dalam diri kita. Berdiskusi dengan Tuhan adalah cara yang terbaik, cara yang terindah dari kekecewaan yang kita alami. Memohon campur tangan Allah dari kekecewaan yang kita alami, itu adalah cara yang terbaik. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menolong kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tentunya Bapak Ibu, bukan berarti ketika kita mengalami kekecewaan saja kita berdiskusi dengan Tuhan. Bukan berarti ketika kita mengalami problema kehidupan saja kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang memuji Tuhan, kita menghampiri Tuhan, tidak. Tetapi di dalam setiap keadaan, terkhusus saat kita dalam keadaan kekecewaan, terkhusus saat kita mengalami kekecewaan, penderitaan di dalam diri kita. Saya yakin Bapak Ibu bahwa Habakuk ini adalah orang yang setia menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, kenapa saya katakan? Karena dia sanggup memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kekecewaannya. Dan itulah yang diharapkan firman Tuhan. Supaya kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, dalam situasi kondisi apapun, kita sanggup berdiskusikan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Dan tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang kedua yang boleh kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini adalah ketika Habakuk memohon pengampunan, belas kasihan daripada Allah atas dirinya, atas bangsanya, kita boleh melihat doa Habakuk pada ayat yang ke-19 ke-18 itu adalah diakhiri dengan sukacita. Habakuk menyerahkan imannya sepenuhnya lalu bersyukur dan memuji Allah. Dikatakan tadi di situ adalah sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, namun aku bersorak-sorak di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya juga teringat dengan sebuah lagu yang ada di dalam Kidung Jemaat. Saya lupa benar itu halaman berapa, tapi demikian dia liriknya dan nadanya. Sayurku bis jatuh harga,
pohon tomat kena hama, ladang pun tidak berbuah, atau cengkeh pun tidak berbuah mungkin ya. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Dari nadanya, nada lagu karo ya. Dan saya lihat di situ sepertinya saat ini saya tidak memiliki kidung jemaat. Kalau tidak salah, itu orang karo yang mengubah liriknya itu ya. Jadi saya Bapak Ibu memang orang karo beda-beda tipis dengan bangsa Israel, dengan orang Batak Toba juga, yang dimana penghasilannya, kebutuhannya itu adalah dari tanaman dan ternak. Nah, saya merenungkan Bapak Ibu ketika si pembuat lagu yang ada di dalam kidung jemaat itu, saya merenungkan pastilah dia juga sedang mengalami seperti yang dialami oleh Habakuk ini, ya. Dan juga saya benar-benar bisa mengalaminya Bapak Ibu, dalam pengertian bukan mengalami secara langsung, saya bisa merasakan karena saya juga adalah orang kampung yang tahu keadaan benar ketika hasil panen gagal. Jadi saya tahu benar perasaan mereka sedikit-sedikit ya. Tetapi Bapak Ibu, hal yang tidak bisa terpikirkan aku dan yang harus saya pelajari adalah dari kedua tokoh ini. Si penulis lirik di dalam kidung jemaat dan juga si penulis lirik di dalam Habakuk ini. Ini juga adalah sebuah lagu sebenarnya yang kita baca tadi yang di dalam Habakuk itu. Nah Bapak Ibu, saya bisa menjadi pelajaran yang besar di mana harus tetap memuji-muji Tuhan dan bersorak ketika ada kekecewaan di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Yang menjadi pertanyaannya saat ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari, mengapa Habakuk mampu bersuka cita? Mengapa Habakuk mampu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kondisi yang sangat buruk? Mengapa si penulis lirik yang ada di dalam kidung jemaat itu dapat bersorak-sorak di tengah-tengah kekecewaan yang dia alami? Bapak Ibu, jawabannya adalah karena Habakuk dan penulis lirik yang ada di dalam kidung jemaat itu adalah merasa cukup walaupun ia hanya memiliki Allah saja di dalam bagian kehidupannya. Bapak Ibu, pendeknya adalah karena bagi Habakuk sukacita itu terletak dalam pengenalannya terhadap Tuhan. Bapak Ibu, bagi dia cukup Tuhan saja bagian hidupnya. Cukup Tuhan saja yang dia miliki. Karena ia mengakui Tuhan adalah sumber keselamatan. Pada ayat yang ke-17 tadi dikatakan adalah Tuhan sumber keselamatan. Itu yang menjadi kunci Bapak Ibu, mengapa Habakuk dapat bersukaria. Kesadaran pengenalannya akan Allah. Dia merasa cukup memiliki Allah yang dia kenal sebagai sumber keselamatannya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, keselamatan itu merujuk kepada keutuhan hidup, keseluruhan. Baik itu secara material maupun secara spiritual. Jadi melalui ungkapan Allah penyelamatku di sini adalah Habakuk ingin menyatakan bahwa seluruh hidupnya tanpa terkecuali adalah dibawa atau dikuasai oleh Tuhan Allah. Sehingga pada ayat yang ke-19 dia mampu berkata bahwa Tuhanlah sumber kekuatanku. Jadi Bapak Ibu,
supaya kita dapat bersuka cita di dalam kekecewaan kita, di dalam problema kehidupan kita, harus ada kesadaran, pengenalan yang dalam akan Tuhan. Sehingga Tuhan itu cukup bagi kita. Yaitu pengenalan akan Allah, di mana Allah adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan kita. Keselamatan tadi secara utuh, secara keseluruhan, baik materi maupun spiritual. Sehingga dengan kesadaran itu, kita bisa dapat mengungkapkan, Engkaulah kekuatan di dalam hidupku. Maka kita memiliki kekuatan di dalam hidup kita. Kita bertahan. Tindakan kita tidak lagi tindakan yang salah. Keputusan kita tidak lagi keputusan yang salah ketika kita mengalami kekecewaan. Tetapi kita dapat memuji-muji Allah, bersyukur, bersukaria kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya melalui firman ini, marilah kita menempatkan harapan kita kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan kita di dalam menghadapi kekecewaan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Saya yakin dan percaya, orang yang mengambil keputusan yang salah di tengah-tengah kekecewaannya adalah karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak melibatkan Allah di dalamnya. Dia tidak berbincang-bincang, berdiskusi dengan Allah. Dia tidak menaruh harapannya kepada Allah. Dia tidak mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini, saya mau katakan, marilah kita menyerahkan apapun itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita karena Dia sanggup untuk menolong kita. Ketika kita mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatan kita, berarti kita meyakini bahwa kita ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya pemeliharaan Allah itu nyata. Kasih Allah tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan. 1 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu. Ketika kita merasa cukup Tuhan milik kita, sumber keselamatan kita, kita mengimani dan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka tidak ada yang kurang di dalam hidup kita. Kita akan mampu bersuka cita karena kita meyakini Tuhan adalah penolong kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terpuji Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Tolong kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kami, di tengah-tengah kekecewaan kami, di tengah-tengah problema kehidupan kami, biarlah kami menaruh harapan kami, dan biarlah kami meratap kepada Tuhan, mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kami, bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan penolong kami yang sejati, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Berkati umat-Mu GMI Efesus Belawan, dimanapun mereka pada saat ini, dan biarlah senantiasa hidup mereka senantiasa di bawah lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu kita, Tuhan Yesus Baik. Hari berganti hari,
kami Tuhan, di mana Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan daripada persembahan kami. Biarlah persembahan kami itu menjadi dupa yang harum untuk memuliakan dan memperbesar daripada kerajaan-Mu. Kami juga mau serahkan jemaat daripada Metodis ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa keluarga lepas keluarga, Engkau yang selalu memberkati jemaat-Mu ini dan memberikan berkat dan rezeki kepada mereka. Dan begitu juga dengan anak-anak jemaat ini, Engkau berikan kepada mereka yang masih dalam sekolah, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kepada mereka juga Tuhan, untuk dapat yang belum bekerja, untuk dapat mencari pekerjaan yang layak buat mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berkuasa atas jemaat yang ada di sini. Terima kasih Bapak, amin. Untuk mengakhiri daripada ibadah kita angkat lagu pujian dengan judul Doa Yabes. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Firman Tuhan sudah disampaikan
Karenanya bukalah hatimu dan terima berkat Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang muda sampai yang tua. Tidak ada yang terluput dalam berkat kasih sayang Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.